Kisah Sultan Abdul Hamid II menjadi salah satu konten yang paling banyak di-request oleh para inspektor yang memimpin Kesultanan Ottoman dari 31 Agustus 1876 hingga 27 April 1909 sebagai sosok yang menarik sekaligus kontroversial. Di satu sisi, Sultan Abdul Hamid II memang terkenal karena membela tanah Ottoman seperti Palestina dari kaum bangsa asing dengan tangan besi. Tapi di era pemerintahannya juga lah kasus intoleransi terhadap etnis minoritas meningkat pesat. Seperti biasa, dalam pembahasan kali ini, Mimin akan membahas sang sultan dari dua sisi, yakni positif dan negatif. Berkaca dari pengalaman membahas Sultan Sulaiman pertama, Mimin berharap agar inspektor dapat terbuka dalam menerima fakta mengenai dua sisi dari sang sultan. 21 September 1842, Sultan Abdul Hamid II lahir dari pasangan Sultan Abdul Majid pertama serta istrinya Tirimuz Gan Kadin. Ayahnya merupakan sultan yang terkenal open-minded, progresif, serta banyak melakukan reformasi di Kesultanan Ottoman, sedangkan ibunya memiliki keturunan Sirkasia. Saat Abdul Hamid II berumur 10 tahun, ibunya meninggal dunia, hingga ia diasuh oleh ibu tirinya, yakni Rahime Peresetu Sultan, yang juga berasal dari Sirkasia. Sejak kecil, Abdul hidup di masa-masa reformasi Tanzimat yang dicetuskan oleh ayahnya. Seperti ayahnya, ia fasih berbahasa Prancis, Arab, dan juga Persia. Namun akhirnya, Sultan Abdul Majid pertama, sang ayah, meninggal pada tahun 1861. Adik dari sang sultan, Abdul Aziz, naik menjadi sultan dan memerintah selama 15 tahun hingga 1876. Meskipun ia sanggup melanjutkan reformasi serta membangun hubungan baik dengan Prancis dan Inggris, pada masa kepemimpinannya, berbagai masalah seperti pemborosan serta utang luar negeri malah menghantui Ottoman. Para menterinya kelak melakukan kudeta tahun 1876 dan menggantinya dengan Murad V, ponakan serta saudara dari Abdul Hamid II. Namun setelah Murad V menyaksikan kematian Abdul Aziz karena bunuh diri, ia mulai mengalami masalah kesehatan mental. Selain itu juga, ia mulai menjadi pemabuk dan terkena masalah alkoholisme, yang membuatnya kehilangan kepopuleran, mengingat ia merupakan seorang sultan yang seharusnya menjadi simbol dari pemerintahan Ottoman. Setelah dianggap tidak sehat menjabat, pemerintah Ottoman bersama Abdul Hamid II menurunkan Murad V dan menggantinya dengan Abdul Hamid II sebagai sultan dan khalifah pada akhir Agustus 1876, hanya 3 bulan setelah Murad V mulai berkuasa. Sama seperti ayahnya, pamannya, maupun saudaranya yang pernah menjadi sultan, di awal-awal tahun kepemimpinan, Sultan Abdul Hamid II bisa dibilang cukup memiliki pandangan terbuka dalam mengatasi isu-isu yang ada di kekaisaran. Ia mengesahkan dikeluarkannya kanonisasi atau Konstitusi Ottoman pada 23 Desember 1876. Peristiwa ini penting karena ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah dunia Islam ada sebuah konstitusi yang dibentuk dan ditulis. Dengan adanya konstitusi yang merupakan dasar hukum ini, kini ada hukum yang resmi yang berlaku dan mengatur banyak aspek kehidupan di Kekaisaran Ottoman seperti adanya sistem pajak modern. Sang Sultan Abdul Hamid II juga menjamin toleransi di Kesultanan Ottoman. Seperti ayahnya, ia berpikir bahwa toleransi kepada minoritas sangatlah penting, karena jika mereka tidak senang, bukan tidak mungkin mereka akan memberontak seperti yang terjadi di Balkan. Pemimpin agama Ortodoks Yunani dan Armenia pun cukup senang, karena mereka diberikan jaminan perlakuan adil oleh sang sultan. Masalah di era Sultan Abdul Hamid II mulai muncul ketika ia menaikkan konstitusi Ottoman, serta membubarkan parlemen pada 14 Februari 1878. Hal ini dilakukan karena sang sultan melihat bahwa parlemen bukan merupakan lembaga yang cocok untuk mengatur kekaisarannya. Tahun sebelumnya, pada 1877, perang pecah antara Rusia dan Ottoman yang merupakan bencana besar bagi Ottoman karena mereka kalah. Sultan Abdul Hamid II menganggap bahwa parlemenlah yang bertanggung jawab atas bencana ini, karena seorang negarawan bernama Milkhat Pasha memulai konfrontasi dengan Rusia dan mengajak orang-orang untuk mendukung perang karena ia berpikir Inggris akan membantunya. Ketika Inggris tidak membantu dan bencana sudah datang bagi Ottoman, akhirnya Inggris baru mulai mau membantu ketika Sultan Abdul Hamid II datang melobi Inggris dan memberikan mereka akses ke wilayah Siprus sebagai bayaran. Sultan Abdul Hamid II yang kesal pun akhirnya membubarkan parlemen. Dengan pembubaran ini, secara teknis kita bisa menyebutkan pemerintahan Sultan Abdul Hamid II berbentuk autokrasi alias kediktatoran, di mana suatu kekuasaan terpusat pada satu orang. Saat menjadi diktator,
Sang Sultan melihat bahwa ide pan-Islamisme adalah kunci dari persatuan Ottoman. Namun tentunya, keputusan Abdul Hamid kedua mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Tapi perlu diingat ya, diktatoran sebenarnya tidak selalu negatif. Saat Singapura dipimpin oleh Lee Kuan Yew, mereka juga memiliki pemerintahan yang mirip-mirip kediktatoran. Bedanya, hari ini Singapura berakhir menjadi negara maju. Ketika menjadi pemimpin absolut di Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid kedua mulai melaksanakan ide-ide pan-Islamisme. Orang-orang yang berpandangan liberal di Ottoman tentunya tidak menyukai ide-ide ini. Salah satu oposisi Abdul Hamid yang paling terkenal adalah mantan wasir agungnya, yakni Midhat Pasha, yang telah digulingkan pada awal 1877 karena tidak berpandangan lurus dengan dirinya. Midhat Pasha yang liberal mengingatkan sang sultan bahwa meskipun ia menginginkan persatuan umat muslim, namun Kesultanan Ottoman adalah kesultanan yang multikultural dan penting bagi mereka untuk menghargai hak-hak mereka yang berbeda. Namun sang sultan menolak ide tersebut dan bahkan berkata bahwa Midhat Pasha suka berkelakuan haram dengan minum alkohol yang membuat pikirannya menjadi terganggu. Pada zaman Sultan Abdul Hamid kedua, juga banyak intel atau mata-mata yang mengawasi gerak-gerik dari para warga. Hal ini ditunjukkan untuk menggalakkan program nasionalisme Turki dan pan-Islamisme dari pihak-pihak yang tidak diinginkan, seperti kaum minoritas yang dicap pemberontak. Banyak anggota pemerintah yang tidak setuju dengan kebijakan ini, namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena absolutisme yang dijalankan. Tentunya sikap sultan ini malahan membuat bom waktu sebelum kaum minoritas memberontak di Kesultanan Ottoman, misalnya etnis Armenia yang dianggap kelompok paling rebel dengan Sultan Abdul Hamid kedua. Orang Armenia bahkan mendirikan partai nasionalis Hendschap dan Das Naktsyun. Namun pemerintah Ottoman di bawah Sultan Abdul Hamid kedua justru semakin keras menekan mereka seperti membuat kehidupan mereka menjadi makin sulit. Kehidupan orang Armenia semakin sulit karena mereka diberi pajak yang lebih tinggi. Selain itu, mereka juga mulai menunjukkan permusuhan terbuka dengan orang Kurdi yang tinggal dekat dengan mereka. Orang Armenia akhirnya membalas dengan menolak membayar pajak, yang membuat pemerintah bersama orang Kurdi mengeroyok mereka pada September 1895. Insiden ini menjadi sangat terkenal di dunia barat dengan nama insiden Hamidiyah dan membuat dunia prihatin dengan perlakuan terhadap minoritas di Kesultanan Utsmaniyah. Para media barat pun mulai memandang negatif Sultan Abdul Hamid II dan menjulukinya dengan nama Sultan Merah. Dua kebijakan lainnya yang cukup terkenal saat era Sultan Abdul Hamid II adalah alkohol dan militer. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Sultan Abdul Hamid II merupakan sultan yang cukup keras dengan pan-Islamisme. Namun pada zamannya juga alkohol dilegalkan dan bahkan sang sultan sekaligus sang khalifah yang menandatangani izin penyulingan pertama di Kesultanan Ottoman. Penyulingan ini bernama Bomonti yang berada di Istanbul dan izinnya diberikan pada 1894. Sebagai khalif, tentunya hal tersebut cukup menggegerkan, dan meskipun alkohol diberikan pajak yang lumayan besar, namun hal tersebut membuat konsumsi alkohol sangat meningkat di zaman pemerintahannya. Era pemerintahan Sultan Abdul Hamid II juga merupakan titik balik Ottoman dalam sejarah militer. Setelah kalah dari Rusia pada masa Perang Rusia-Turki tahun 1877 hingga 1878, sang sultan sadar bahwa reformasi sangat diperlukan bagi militer negaranya. Ini melawan negara-negara Eropa yang sudah jauh lebih unggul dalam bidang ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, parlemen memaksakan kehendak mereka untuk berperang, meskipun sang sultan tahu bahwa Ottoman tidak siap melawan Rusia. Sang sultan mulai mendekatkan Wilhelm II, sang kaisar Jerman, untuk membantunya memodernisasi militer Ottoman. Dalam sejarah, Jerman dilihat sebagai negara yang memiliki pasukan terbaik dan paling profesional di dunia, terutama setelah mereka mengalahkan Prancis, memegang gelar militer terkuat di Eropa pada tahun 1871. Kaisar Wilhelm II datang ke Ottoman pada Oktober 1898 dan merupakan satu-satunya pemerintah Eropa yang pernah mengadakan kunjungan resmi ke Ottoman saat Sultan Abdul Hamid II berkuasa. Hubungan antara Jerman dan Ottoman yang dimulai oleh Sultan Abdul Hamid II dan Kaisar Wilhelm II akan berlanjut hingga Perang Dunia Pertama, di mana mereka berdua menjadi sekutu. Seiring dengan menguatnya nasionalisme pada abad ke-19, para kaum-kaum etnis di Eropa mulai menginginkan rasa kesatuan bagi bangsanya. Gerakan Zionisme, di mana para pengikut ideologi ini percaya bahwa kaum Yahudi harus memiliki tanah di Palestina yang merupakan tanah Ottoman, mulai membuat konflik. Awalnya, Theodor Herzl
sang pemimpin gerakan ingin daerah tersebut diambil secara baik-baik, yakni dengan bunuh dirinya di tahun 1896. Herzl yang mendapat banyak dana dari Eropa berencana membeli Palestina dengan harga 20 juta lira, namun ditolak oleh Sultan yang memiliki ide pan-Islamisme kuat. Ironisnya, sikap dari sang Sultan ini bukannya menjatuhkan Ottoman, namun malah memecah belah banyak suku mereka seperti yang tergabung dalam organisasi Turki Muda. Tentunya para kaum Yahudi pun tidak tinggal diam. Herzl juga pernah menyuap sang Sultan jutaan pound sterling untuk mendapatkan tanah Palestina tersebut, yang tetap ditolak oleh sang Sultan. Masalah demi masalah pun mulai berpengaruh terhadap pemerintahan dan kepopuleran dari sang Sultan, yang sudah tak populer di banyak negara barat karena ide-idenya seperti absolutisme. Pada akhirnya, sang Sultan terpaksa untuk mengembalikan kekuasaannya kepada parlemen setelah kekalahannya di revolusi Turki Muda, dan setahun kemudian diturunkan dan digantikan oleh saudaranya, Mehmed V. Nah guys, setelah melihat kisah dari pemerintahan Sultan Abdul Hamid II dari dua sisi, apakah pendapatmu mengenai dirinya? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.